Baiklah, kemarin di pertemuan terakhir ya, selama kita di kelas, ada tugas yang kemudian saya coba berikan. Dikerja enggak itu? Iya, Pak. Enggak, Pak, dikerja, Pak. Kerja ya. Oke, nanti kita coba cocokkan hasilnya ya. Hari ini kita akan coba membahas seperti itu. Baik. Untuk hari ini metode yang kita akan sampaikan adalah metode reduksi tahanan ya. Metode reduksi tahanan ini merupakan salah satu metode paling sederhana dalam menganalisis rangkaian. Apa yang akan kita capai di dalam metode ini adalah setidaknya kita bisa menghitung beberapa parameter kelistrikan yang ada pada rangkaian sederhana ya. Apa yang saya maksudkan dengan parameter kelistrikan, yaitu boleh menghitung. Tolong ketua kelas disampaikan ke temannya yang sudah terlambat, nggak usah datang ya, ini mengganggu saya. Selalu di admit keluar masuk. Boleh juga Anda enggak mesti kalau satu tempat boleh satu saja alat dipakai ya. Kalau satu lokasi di situ, enggak mesti per orang ya. Misalkan dalam satu rumah ada 3 di situ, boleh satu PC Anda bertiga ngelihat. Yang penting suara saya kedengaran. Ya. Baiklah, saya kembali ke konteks. Apa yang dimaksudkan dengan parameter kelistrikan, yaitu kita akan menghitung satu arus ya, arus yang mengalir akibat adanya sumber. Yang kedua adalah kita akan menghitung berapa besarnya jatuh tegangan pada setiap komponen. Dan yang ketiga kita akan menghitung berapa arus yang mengalir pada tiap komponen. Nah, sebagai contoh kita akan menghitung sebuah rangkaian sederhana yang saya modelkan seperti yang tampak pada gambar ini ya. Di atas ini ada sebuah model rangkaian. Kelihatan pointer yang saya tunjuk di layar Anda? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Iya, Pak, kelihatan. Kelihatan. Sekarang kita memiliki model rangkaian yang terdiri atas beberapa resistansi atau resistor. Ya, sebelum kita menyelesaikan rangkaiannya, maka kita harus mengetahui dulu bagaimana model ekivalen. Ya. Model ekivalen dari rangkaian atau model sederhana dari rangkaian adalah seperti ini ya, yaitu terdapat sebuah rangkaian yang disuplai dengan sebuah sumber tegangan yang ini, kemudian dia akan seiring dengan sebuah tahanan. Nah, tahanan inilah yang kemudian kita sebutkan dengan istilah tahanan ekivalen. Tahanan ekivalen ini harus dicari. Bagaimana cara mencarinya? Kita diberikan 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan seri, yang kedua adalah pendekatan paralel. Nah, kita akan coba membahas kedua bentuk pendekatan tersebut. Baiklah. Yang berikutnya adalah syarat yang harus dipenuhi oleh rangkaian untuk kita gunakan metode reduksi tahanan. Yang pertama adalah rangkaiannya hanya disuplai oleh satu sumber saja. Ya, rangkaiannya hanya disuplai oleh satu sumber saja. Yang kedua, baik sumber AC maupun sumber DC ya, baik sumber tegangan maupun sumber arus. Tapi untuk semester ini fokusnya kita di DC saja. Yang kedua adalah elemen penyusun rangkaiannya harus homogen. Apa artinya homogen? Rangkaian itu harus satu jenis saja komponen pasifnya. Seperti contoh saya gambar di sini, sebuah tahanan hanya disuplai oleh R saja, atau hanya disuplai oleh L saja, atau hanya disuplai oleh C saja. Ini disebut dengan rangkaian yang homogen. Tidak boleh disuplai oleh
kombinasi di antara L, R, dan C. Ya, ketika dikombinasikan RLC, maka metode reduksi tahanan tidak bisa kita pakai. Nah, itu yang disebut dengan elemen penyusunnya harus homogen. Dan yang ketiga, syarat tambahan, sumber dapat berupa sumber AC maupun sumber DC. Saya katakan di awal tadi bahwa pada semester ini kita fokusnya di sumber DC saja. Sehingga sumber AC nanti juga akan dibahas, tapi di semester depan. Di rangkaian listrik harus bolak-balik. Itu sebagai pengantar saya untuk metode reduksi tahanan. Oke. Sekarang bagaimana menggunakan metode reduksi tahanan? Ya. Untuk menggunakan metode reduksi tahanan, maka kita menggunakan pendekatan, boleh pendekatan seri, yang menggunakan konsep rangkaian seri seperti ini, ataupun menggunakan konsep rangkaian paralel. Karena kita akan memulai dengan dasar, maka kita contohkan satu-satu. Ya, misalkan ini ya. Misalkan ini terdapat rangkaian seperti yang tampak di gambar. Ya, saya gambar ulang lah ya. Saya gambar ulang di bagian yang lain. Ya. Mungkin juga sudah Anda kerjakan. Tapi kita coba gambarkan dengan model yang lain ya. File ini sebenarnya ada di Classroom. Anda boleh unduh. Anda boleh download lengkap dengan penjelasan videonya. Tapi hari ini juga saya merekam. Nanti kita akan share rekamannya di YouTube ya, biar Anda bisa belajar di sana. Baik, kita lihat dulu penjabaran hari ini. Kasihan ini yang selalu datang terlambat. Ya. Baik, kita coba lihat. Ini kita masuk ya, metode reduksi tahanan. Hari ini tanggal 6 ya. 6 apa 7? Tanggal 7, Pak. Tanggal 7, Pak. Tanggal 7, Pak. Oke, saya lihat di HP dulu. Saya tidak percaya sih. Tanggal 7 ya? Oke. Baik, tanggal 7 ternyata. Tanggal 7 bulan 10 tahun 2022. Oke, kita langsung masuk. Saya singkat metode reduksi tahanan pada rangkaian seri. Ya, pada rangkaian seri. Tolong ketua kelasnya sampaikan ke temannya ya. Sudah Anda usah masuk lagi. Ini Iya, Pak. berulang-ulang keluar masuk mengganggu kita menulis. Iya, Pak. Ya, WA kalau ada Anda punya grup WA bilang nggak usah masuk lagi. Saya juga nggak enak, nggak terima sih kalau mereka datang di situ. Iya, Baiklah. Ya, kita masuk ke model yang pertama ya, sebuah rangkaian seri. Ya, seperti ini saja. Sebuah rangkaian seri, modelnya seperti inilah ya. Kita punya sumber tegangan, ada daerah potensial tinggi, daerah berpotensial rendah. Kemudian kita punya tahanan R1 misalkan, di sini ada R2, kemudian di sana ada R3 ya. Ini adalah resistor yang pertama. Ini adalah resistor yang kedua, resistor yang ketiga. Berdasarkan apa yang disampaikan beberapa pekan yang lalu bahwa model rangkaian ini seri. Secara fisik bisa kita amati bahwa hanya ada satu terminal dari rangkaian yang terhubung ya. Kita bahas minggu lalu kalau tidak salah. Misalkan di sini tegangan sumber atau phase, dia dikatakan seri dengan R1 karena hanya ada satu terminalnya yang terhubung. Sehingga PS dengan R1 itu seri. Hal yang sama untuk R1 dan R2, hanya satu terminal yang terhubung, dan cerita yang sama juga terjadi pada R2 terhadap R3.
Kalau demikian, ketiga R terhubung seri dan juga terhubung seri oleh sumber. Nah, sekarang misalkan kita berikan data, ada VS sama dengan 12 volt tentunya ya. Kemudian ada R1, taruhlah kita kasih 4 ohm. Kemudian R2, kita kasih 2 lah ya, 2 ohm. Kemudian R3, kita kasih 6 ya, 6 ohm. Ya, 6 ohm. Nah, karena di awal dikatakan kita akan mencari parameter rangkaian, maka parameter rangkaian yang kita maksudkan itu adalah mengikuti aturan atau konsep dari hukum Ohm. Ya, ketika ada sumber tegangan yang diberikan pada sebuah rangkaian, maka akan mengalir arus I. Maka besaran yang pertama yang akan kita hitung berapa sebenarnya I. Ya, kalau begitu besaran listrik yang mau dicari adalah kita akan menentukan, tentukanlah I. Yang pertama berarti adalah menghitung I. Ya, ketika I mengalir, maka pada setiap komponen R1, R2, dan R3 akan muncul jatuh tegangan. Kalau begitu, persoalan berikutnya adalah berapakah jatuh tegangan pada setiap komponen PR1 dan PR2 dan PR3. Dan yang ketiga adalah berapakah arus yang mengalir di setiap komponen. Kalau begitu yang nomor 3 adalah berapakah arus di R1, berapa arus di R2, dan berapa arus di R3. Itu yang akan kita cari. Ingat, I tidak sama dengan IR1, tidak sama dengan IR2, tidak sama dengan IR3. Karena penulisan notasinya sama. Kalaupun nanti dia ada mendapatkan nilai arus yang sama, berarti itu adalah sifat dari rangkaian yang sedang kita kaji. Baiklah. Sampai sini ditangkap maksud saya ya? Iya, Pak. Baik. Iya, Pak. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan mencoba menghitung bagian A. Termasuk di bagian A ini. Menentukan I. Menentukan nilai I. Berapa I? Nah, untuk menghitung I, maka kita harus membawa rangkaian ke dalam model sederhana ya. Ini kita punya rangkaian seperti ini. Ini ada sumber tegangannya. Seperti ini saja. Ada R-nya di sini. R1, di sini ada R2, dan di sini ada R3. Ya. Ini adalah V sumber, di sini potensial tinggi, potensial rendah, tegangan sumber. Di sini adalah R1. Sini adalah R2. R2 maksud saya. R2 dan di sini adalah R3. Untuk menghitung I yang ada di sini, kita harus membuat dulu rangkaian ke bentuk sederhananya ya, atau model sederhananya. Yang mana itu? Model sederhana seperti yang disampaikan di awal, dia harus berbentuk sebuah sumber tekanan, sebuah sumber tegangan yang seri dengan sebuah tahan. Ini saya ulang-ulangi berulang-ulang. Ya. Saya ulang-ulangi ini berulang-ulang. Ini adalah plus minus potensial tinggi, potensial rendah. Di sini ada VS-nya dan R ini disebut dengan R pengganti atau R ekivalen. Nah, karena ada 3 R, R1, R2, R3 yang akan diubah ke dalam bentuk R ekivalen. Kenapa diubah ke R ekivalen? Supaya menghasilkan bentuk sederhana. Kita harus melihat dulu bentuk rangkaiannya. Tadi di atas sudah dijelaskan, model rangkaiannya adalah rangkaian seri.
Kalau demikian, kita bisa menghitung nilai R ekivalen. Berapa R ekivalennya? Dengan sederhana kita mencari. Ya, kita kasih penjelasan. Karena semua R terhubung seri apa paralel? Seri ya? Seri, Pak. Seri, Pak. REK, R ekivalen sama dengan, sudah kita turunkan rumusnya minggu lalu. R1 R1 ditambahkan. tambah R2 tambah Iya. Ditambah R3, Pak. Oke. Kita dapatkan nilai seperti itu. R1, R2, dan R3. Karena ada angka-angkanya di atas, tinggal kita masukkan sama dengan R1 tadi kalau tidak salah 4. Kemudian R2-nya adalah 2. R3-nya adalah 6. Ini semua bersatuan ohm. Nah, kita akan mendapatkan nilai 12 ohm. Itulah REK-nya. Nah, kalau demikian, rangkaian sederhananya berubah menjadi begini. Rangkaian akan menjadi saya gambar sini. Sumber tegangan kita ada namanya PS. Kemudian sini ada R ekivalen. Ya, inilah bentuk sederhananya. Ini adalah potensial tinggi, potensial rendah, PS-nya tadi menjadi 12. Ini adalah REK-nya. Kita langsung tuliskan angkanya ya. Di sini adalah 12 dalam satuan volt. Kemudian di sini R ekivalennya 12 juga dalam satuan ohm. Inilah model ekivalennya. Kesimpulan yang pertama, bahwa untuk mencari I, harus cari tahu dulu berapa R ekivalen. Itu kesimpulan yang pertama ya. Untuk mencari nilai I, harus cari dulu nilai REK-nya. Ya. Bagaimana mencari REK? Lihat hubungannya. Kalau dia seri, dikerjakan dengan model seri. Kalau dia paralel, dikerjakan dalam model paralel. Ya. Kebetulan model yang kita dapatkan model seri, sehingga kita serikan dengan cara menjumlah biasa saja. Sampai sini paham ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, sederhana sekali. Sekarang kita sudah bisa mencari nilai I. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan I. Bagaimana caranya? Kita tuliskan di sini. Nilai I dapat dicari dengan menggunakan hukum Ohm. Ya. Hukum dasarnya adalah Pak Ohm mengatakan bahwa jika ada arus yang mengalir pada sebuah tahanan atau beban akan menghasilkan jatuh tegangan. Ya, hukum dasarnya yang ini. V sama dengan I times R. Kan begini ya. Atau boleh diturunkan secara matematik. I atau I sama dengan V over R. Ini menjadi sebuah konsep yang harus hati-hati. I yang mana? V yang mana? R yang mana? Nah, ini penting nih. I yang mana? V yang mana? R yang mana? Supaya Anda tidak bingung ke depannya, kita turunkan. Kita jadikan ini menjadi model yang bersesuaian dengan rangkaian. I-nya tetap I karena tidak berubah, sama namanya. V-nya menjadi VS. Dan R-nya menjadi R ekivalen. Nah, itu yang dimaksudkan ya. V-nya adalah VS, karena banyak V nanti. Ada VR1, ada VR2, ada VR3, ada VS, ada nanti I juga banyak, ada IR1, IR2, IR3. R juga banyak, ada R1, R2, R3, ada REK. Ohm dalam hukumnya secara umum hanya menuliskan I sama dengan V over R. Hanya begitu saja. Nah, kita mesti menerjemahkan sesuai dengan konteks yang kita dapatkan.
Ya, konteksnya adalah I tetap dituliskan I, V-nya ternyata dia PS, ya. Kemudian R-nya ternyata dia adalah R ekivalen. Paham sampai situ ya? Iya, Pak. Ya, ini harus hati-hati ya, Pak. Hati-hati sekali. Kenapa harus hati-hati? Karena banyak di antara kita yang nantinya bingung dan memberikan dan memasukkan angka yang bukan sebenarnya. Ya, banyak yang bingung dan memasukkan angka-angka yang bukan sebenarnya. Apa yang saya maksudkan bukan angka sebenarnya, angka yang lain yang dia masukkan. Karena apa? Karena dia tidak mengerti apa yang sedang dibahas, apa yang sedang kita ceritakan. Kalau masih ada, kita masih bisa dibenarkan. Tapi kalau sudah sendiri dalam konteks ujian barangkali, itu menjadi masalah. Baiklah, tinggal kita masukkan saja angka-angka yang ada ya. Nah, kita akan menghitung I-nya berapa. I sama dengan PS, kita tahu ada 12, selalu ditulis satuannya, volt. Jangan pernah melupakan satuannya. Karena kita bekerja pada besaran vektor. Ini kayak mirip bukan volt. Volt. Nah, divide by atau open atau dibagi. R ekivalen sudah kita hitung barusan. Nilainya adalah also 12. Tapi satuannya adalah ohm. Jangan pernah nanti menghitung tanpa melibatkan satuan. Karena kalau Anda tidak melibatkan satuan, itu menjadi bingung apa hasil akhirnya. Sekarang kita akan melakukan pembagian vektor. Pembagian vektor. Besaran vektor yang mau dibagi. 12 dibagi 12 tentunya 1. Kemudian volt per ohm. Ini yang penting, volt per ohm. Volt per ohm itulah yang kemudian diterjemahkan dengan 1 ampere. Ya. Selalu dilibatkan besaran dan satuannya ya. 1 volt, kenapa dapat 1? 12 bagi 12. Itu besarannya. Satuannya tetap ikut juga dibagi. Volt dibagi ohm. Volt bagi ohm itulah yang didefinisikan dengan ampere. Kira-kira bisa dipaham bagaimana menghitung ini? Iya, Pak. Bisa, Pak. Iya. Bisa, Pak. Dengan demikian kita mendapatkan I di sini sebesar 1 ampere. 1 ampere. Pekerjaan pertama selesai. Bagian A sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian B. Bagian B tadi adalah menghitung jatuh tegangan ya. Ya, menghitung jatuh tegangan pada tiap komponen. Pada tiap-tiap komponen R. Ini juga adalah petunjuk dari Ohm. Kata beliau, kalau ada arus yang mengalir pada sebuah komponen R, maka pada komponen itu akan timbul jatuh tegangan. Itu konsep. Sebagai engineer, kita harus membuktikan secara matematis, betulkah seperti itu? Ya karena kita orang teknik itu boleh dikatakan iya, kalau pernah kita kerjakan. Ya kalau belum pernah kita kerjakan, berarti itu masih berita. Nah, orang teknik bukan pembawa berita, tapi kita membawa sebuah kebenaran ya. Kebenarannya dibuktikan dengan fakta-fakta ilmiah dalam bentuk besaran-besaran matematis. Baiklah, kita coba kembali ke rangkaiannya. Kita sudah memiliki rangkaian yang mulai kompleks. Kita punya sumber tegangan di sini PS 12 volt tentunya ya. Potensial tinggi rendah. Kemudian di sini sudah ada I. Kita sudah dapat tadi nilainya adalah 1 ampere. Di sini di rangkaian dasar ada R1. Di sini ada R2. Di sini ada R3. Ya. Di sini ada arus yang mengalir ke R1 di sini. Ini adalah R2. Ini adalah R3. Oke. Arus 1 ampere mengalir ke R1, mengalir juga ke R2, mengalir juga ke R3. Kalau demikian, ini yang penting, ini bahasan baru. Kalau demikian,
pada komponen R1 ini akan muncul tegangan yang dinotasikan dengan VR1. Apa itu VR1? Jatuh tegangan yang Pada timbul Pada beban 1. pada hambatan. R1 ketika dialiri arus 1 ampere. Pertanyaannya berapa nilainya? Hal yang sama di R2 akan muncul juga jatuh tegangan, disebut dengan VR2. Hal yang sama pada R3, muncul juga di sini tegangan namanya VR3. Oke. Kita ingat kembali kasusnya ya. Ditanya, kapankah munculnya jatuh tegangan pada R1, R2, dan R3? Jawabnya adalah ketika ada arus yang mengalir pada R1, R2, dan R3. Apakah ada arus? Ada. Sudah kita hitung tadi melalui rangkaian ekuivalen. Kita mendapatkan nilai arus 1 ampere. Simpulannya yang kedua, bahwa sekarang ini di R1 ada arus 1 ampere. Di R2 juga mengalir 1 ampere barangkali. Di R3 juga demikian adanya. Kalau demikian akan muncul PR1, PR2, dan PR3. Target minimal adalah Anda mampu membaca. Apa itu? Apa bacanya? PR1. Apa bacanya? PR2. Apa bacanya? PR3. Yang saya maksudkan baca maknanya ya. Apa itu PR1? Maknanya adalah adanya jatuh tegangan pada komponen R1 akibat adanya arus 1 ampere yang mengalir pada komponen itu. Itu bacanya. Ini penting ya, ini penting. Jangan ditanya nanti, apa itu VR1? Ya VR1. Bukan. Itu hanya membaca kembali notasi. Tapi memaknai, membahasakan, menarasikan. Oke. Bagaimana cara mendapatnya? Bagaimana cara mendapatnya? Maka kita akan menggunakan konsep pembagi tegangan ya pada rangkaian seri. Konsep pembagi tegangan pada rangkaian seri. Jadi solusinya adalah Ibu Ketua juga keluar masuk ini. Oke. Solusinya adalah gunakan aturan pembagi tegangan. Pembagi tegangan ya pada rangkaian seri. Ya, rangkaian seri itu salah satu gunanya membagi tegangan. Oke. Kita pindah ke bawah. Ada yang masih ingat di catatannya bagaimana menggunakan pembagi tegangan? Misalkan kita akan menghitung nilai VR1. VR1 sama dengan V sumber kali V1 kali R1. Bagaimana? VR1 sama dengan I kali R1. I kali I R1. kali R1. bukan itu hukum Ohm. VR1 sama dengan V sumber per R ekuivalen kali R1. Ah, benar, itu yang benar. Hati-hati ya, hukum Ohm itu bukan hukum pembagi tegangan. Ya, pembagi tegangan adalah konsep yang dipakai ketika kita tidak mengetahui berapa I yang mengalir pada R1. Kan belum ada IR1 toh? Kita belum pernah menghitung IR1. Anda boleh menggunakan persamaan yang tadi, persamaan yang barusan Anda sebutkan, hati-hati sekali itu. Anda boleh menggunakan persamaan ini, VR1 sama dengan IR1 dikalikan dengan VR1 sama dengan I dikalikan dengan R1 manakala Anda sudah mengetahui berapa IR1-nya. Kan belum ada. Belum dihitung. Atau sudah ada? Yang ada kan I tadi ya. I itu tidak sama dengan IR1, belum dihitung. Nah, sekarang karena belum ada itu, maka kita harus menggunakan pembagi tegangan. Tadi temannya sudah menyebutkan dengan tepat bahwa konsep pembagi tegangan apa tadi?
V sumber per R ekuivalen kali R1. Ya. R1 dibagi dengan, nggak salah itu. Itu bukannya di pembagi arus ya? Bisa juga, Pak. Bisa juga Pak, cuma dibalik di posisinya. Tidak R1 sama itu. per Beda. Oh, Lihat, beda Kali pembagi IPA. arus dengan pembagi tegangan. Pembagi tegangan bagaimana? VS per R ekuivalen kali I. kali R1. Ah, pembagi R1. tegangan yang ada kali VS-nya. R1 per R ekuivalen kali V sumber. Nah, itu. R1 dikali dengan R. Baca baik-baik catatannya ya. Dua itu. Ada pembagi arus, ada pembagi tegangan. Pembagi arus dipakai di rangkaian paralel. Pembagi tegangan dipakai pada rangkaian seri. Jangan dibalik-balik itu. Iya, Pak. Nah, yang betul adalah R1 dibagikan dengan R ekuivalen dikalikan dengan V. V sumber. yes, sumber. Oke. Kenapa pakai ini? Ini yang ketahuan nilainya. Kita cek. R1 ada enggak nilainya? Ada, Pak. Ada Pak. REK ada enggak? Iya Pak, Ada. ada. Kemudian VS ada enggak? Ada. Ada. Kalau begitu itu yang digunakan ya. Ini hati-hati. Kita mendapatkan nilai R1 tadi berapa ya? 2 kalau enggak 3, 4 ya, 4. 4 ohm, ohm. ingat satuannya ada. R ekuivalennya 12 12 ohm. ohm dikalikan dengan PS-nya 12 ohm, Pak. volt. Nah, harus seperti itu ya. Tulis selalu satuannya. Sekarang kita kerja secara matematik. Kita bisa mendapatkan nilai 4 dibagi dengan 12 berapa tuh? 1/3. Boleh pakai itu atau jangan pakai itu masalah. Jangan menggunakan pecahan-pecahan. Tidak semua orang mengerti pecahan. Ada kalkulator. Coba di kalkulator 4 dibagi 12. Bisa aja langsung Pak. Langsung 4. 0,33, Pak. Bukan Oh. itu yang saya mau maksudkan. Kita mau belajar engineering yang benar. 0,33 Pak. 0,33. 0,33 Pak. Oke, itu yang cocok ya. 0,33. Boleh begitu ya? Sekarang ohm dibagi ohm. Nggak ada. Habis. Kenapa tidak ada? Tidak Ya. habis. Siapa yang makan? Ohm dibagi ohm? Tetap ohm. Masa sih? Masa ohm dibagi ohm? Ohm tante kali. Ohm dibagi ohm berapa? 1. 1. Ya, itu yang mau saya sampaikan ya. 2 yang dibagi. Besarannya dibagi, 4 dibagi 12, 0,3. Ohm dibagi ohm sama dengan 1. Oke? Nah, berarti Ya, sini Pak. dikali 1. Dikali 1. Kali 12 volt. Apanya yang hilang? Menurut Anda? Satuan apa yang hilang? Ohmnya. Ohmnya, Ohmnya, Pak. Pak. Ohmnya. Di situ Anda yakin bahwa kenapa nanti bersatuan volt? Karena satuan ohmnya hilang. Kenapa hilang? Karena dibagi dengan dirinya sendiri. Paham ya? Paham. Oke. Nah, sekarang tinggal Anda kali. Saya pakai kalkulator juga. 0,33. Oh. 0,33 dikalikan dengan 12. Berapa tuh? 4. 4. Ya bolehlah 3,96 ya sebenarnya kalau kita mau lihat, tapi tidak apa-apa kita sebutkan saja di sini menjadi 4. Satuannya apa? Volt. Volt, Pak. Yakin dari turunan tadi? Sudah yakin ya? Iya Pak. Yakin, Pak. Nah, ini yang harus Anda biasakan. Ini yang harus Anda biasakan. Ketika kita bekerja pada besaran vektor, selalu ada 2 yang dioperasikan. Besarannya dioperasikan, mau dikali atau dibagi. Kemudian satuannya juga dioperasikan, mau dikali apa dibagi. Jangan pernah melupakan satuan, karena kita belajar bukan matematika. Matematika itu yang terkadang menghitung untuk sementara melupakan satuannya. Tapi kalau untuk konsep yang lain, konten yang lain, selalu harus ikut satuannya. Boleh dipaham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke lah. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan untuk PR1.
Next, kita akan coba kerja untuk VR2. Jatuh tegangan pada R2. Sama dengan cara yang sama, R2 dibagi dengan R ekuivalen. Saya terkadang balik-balik. EQ dari awal ya, R ekuivalen kalikan dengan V sumber. R2 ada enggak? Ada Iya, dua. ada Pak. Berapa? Ada Pak. Dua. 2. Satuannya Ohm. 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 12 ohm kalikan dengan 12 Volt. Sudah dapat berapa nih? 2 dibagi dengan 12. 0,16. Ya, hilang ohmnya ya. Kalikan dengan 12 berapa tuh? 2 dibagi dengan 12. 2, Pak. Dikalikan 2, Pak. dengan 12. Dapat 2 ya. 2,00004. Dapat 2. Berarti saya langsung saja di sini dapatnya 2 satuannya. Volt. Volt, Pak. Yes. The last. Kita lihat. Di sini adalah jatuh tegangan pada komponen R3 sama dengan. Tentunya R3 dibagi dengan R ekuivalen. Times kalikan dengan PS. Sama dengan 6 ohm. Divide by 12 ohm into 12 volt. Is berapa tuh? 0,5. 0,5. 0,5, Pak. Ya, setengah ya. Setengah. Ya, 0,5 satuannya volt. Oke. Ini Bukan Pak. Bukan 12. 6 volt 0,5 ke 6 ya? Iya Pak. Kali Betul. kali 12 nanti kali lagi. 12 sama Yap, dengan yap, 6, yap. Pak. Sama dengan 6, Pak. Yap. Terima kasih. 6 ya? 6 volt. Iya Pak. Oke, itu caranya menggunakan konsep pembagi tegangan. Ya, pembagi tegangan dilihat hanya melibatkan V dan R, tidak melibatkan I. Nah, itu konsepnya ya. Pembagi tegangan hanya melibatkan V dan R, tidak melibatkan I. Sebentar pembagi arus tidak melibatkan tegangan, hanya I dan R. Oke, itu nilainya. Ada yang mencatat? Iya, Pak. Iya Oke, Pak. silakan. Sambil bertanya kalau bingung atau cara ngomong saya terlalu kencang, boleh juga Anda sampaikan. Kalau yang menggunakan kuota pakai handphone, boleh Anda nonaktifkan kameranya, nanti lagi mau absen terakhir baru Anda aktifkan. Kecuali di rumah Taki ada WiFi gratis di situ. Bukan gratis sih, dibuat oleh orang tuanya, dibeli oleh orang tuanya. Bolehlah Anda menggunakan. Ya. Kalau Anda yang menggunakan kuota handphone, nanti Anda boleh nonaktifkan dulu kamera karena kita kuliahnya 3 jam soalnya, lama. Ya, 3 jam. Tidak ada bedanya dengan kuliah di kelas. Bedanya hanya mengubah tempat. Terlalu jauh jarak kita, sehingga saya harus lewat ini. Ya, yang di rumah sih ada koneksi free WiFi from your parents. You can also use your camera, so I can observe your activities. Ini Ibu Afriani dengan Ibu Nurfatila Hidayah satu tempat di. Iya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Is this free WiFi in your room? Yes, Pak. Oke. Ya, good luck.
but not free because your parent was paid. Yes, sir. Boleh kita lanjut? Iya, Pak. Ada pertanyaan seputar ini? Ibu Ketua, any question? Saya, Pak. Iya. Ada pertanyaan tak? Jadi itu, Pak, kalau konsep Mhm. pembagi tegangan itu untuk rangkaian seri, Pak. Yes, tepat. Kalau Iya. pembagi arus itu untuk rangkaian paralel, Pak. Ya, sebentar, Pi. Di bagian berikutnya. Iya, Pak. Iya. Ya, sekarang kita masih di seri dulu. Iya, Pak. Nanti terakhirnya digabung, di mix. Seri paralel. Nanti itu bagian terakhir dari kuliah kita. Ini kan step by step ya. Seri dulu, paham dulu seri gimana. Lanjut ke paralel, paham lagi paralel. Nanti di mix. Tapi ujiannya nanti mix saja. Nggak dipisah seri sendiri, paralel sendiri. Itu terlalu rendah levelnya. Anda kan hebat-hebat, Di. Jadi nanti soal ujiannya, itu langsung di mix saja. Seri dan paralel. Tinggal kita pintar-pintarnya ngelihat yang mana seri, yang mana paralel. Boleh kita lanjut ya? Iya, Pak. Baiklah. Iya, Pak. Sekarang kita ke atas sini tadi. Supaya saya tidak menggambar beberapa kali. Ya. Kelihatan ya yang saya Iya, Pak. geser. Iya, Pak. Nah, sekarang berapa tadi VR1? Kita mendapatkan nilai berapa tadi? 4 ya? 4. Pak. Ini dapat 4 volt. Di R2 berapa? VR2 berapa? 2. Pak. 2 volt. Di VR3 berapa? 6. 6 volt. Nah, sekarang coba kita recall kembali. Ingat kembali konsepnya Pak Kirchhoff dalam hukum tegangan. Penjumlahan, beliau pernah mengatakan begini, penjumlahan jatuh tegangan pada loop tertutup sama dengan 0. Benar begitu ya? Iya, Pak. Nah, sekarang kita coba itu. Kita coba terjemahkan ini. Minus 12 volt ya, dari sumber ini, PS ini, plus 4 volt Plus dari 4. PR1, plus 2 Plus 2. volt from PR2, PR2, plus 6 volt from PR3. How much? Is 0. Yes. Alright? Yep. Itulah pembuktiannya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kirchhoff beberapa ratus tahun yang lalu benar. Kita sudah buktikan. Itulah ceritanya orang teknik, ceritanya orang engineering begitu. Kalau dia sudah bisa membuktikan dengan matematika, meskipun cuma sekali saja, maka kita sudah mengatakan betul itu hukumnya Pak Kirchhoff. Jumlah jatuh tegangan pada sebuah loop tertutup sama dengan 0. Pernah kau buktikan? Sudah kau buktikan sekarang. Hari ini tanggal 7 bulan 10 2022. Kita semua di kelas ini membuktikan itu. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kirchhoff beberapa ratus tahun yang lalu benar. Kita sudah buktikan. Boleh ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. 2 kasus sudah kita selesaikan. Sekarang kita akan masuk ke kasus yang ketiga. Berapa arus yang mengalir pada rangkaian? Nah, bagian C-nya adalah menghitung arus yang mengalir pada tiap komponen. This is the last. Bagian C, menghitung arus yang mengalir pada setiap komponen R. Nah, ada 3 tentunya di sana. Ada 3 komponen R-nya. Untuk menjawabnya ini, sebagai jawabannya adalah kita menggunakan hukum Ohm. Ya, solusinya adalah gunakan hukum Ohm. Ya, yang mana hukumnya mana? Karena ada 3. I R1 arus yang mengalir pada R1 sama dengan
VR1. Tegangan Tegangan pada R1 dibagi dengan R1. R1. Nah, itu dipakai ya hukum Ohm. Hukum dasarnya kan begini saja. Hukum dasarnya begini. I sama dengan P per R. Kalau Anda masih menuliskan model ini, I sama dengan P per R, bingung Ki. I yang mana, P yang mana, R yang mana? Oke? Makanya ketika kita sudah masuk pada kasus, diperjelas. I yang mana? I R1. P yang mana? P di R1. R yang mana? R1. Harus begitu ya. Kalau Anda hanya menuliskan bentuk umum, itu namanya baru belajar fisika. Fisika itu umum-umum. I sama dengan P per R. Oke, selesai. Ditanya I yang mana? P yang mana? R yang mana? Itu namanya rangkaian listrik. Oke? Boleh dipaham begitu? Iya, Pak. Oke. Kalau demikian, kita boleh menuliskan jawabannya. Jawabannya adalah kita mulai dari I R1. I di R1. Kalau demikian kita mulai dari I R1. Sini. Arus yang mengalir pada R1 adalah jatuh tegangan pada R1. VR1 dibagi dengan besarnya nilai tahanan dirinya sendiri. R1. Sama dengan. Sudah ketemu tadi kan? Berapa VR1? Iya, Pak. 4, Berapa? Pak. 4 volt. 4 apa? 4? 4 volt. Yes. Oh. Lalu ingat itu satuan ya, jangan pernah lupakan satuan. Dibagi dengan R1 berapa? 4 ohm. 4 ohm. 4 ohm. Nah, ingat kembali kita bekerja pada vektor. 4 bagi 4 berapa? 1 1. Volt per ampere. nah, volt per ohm ini disebut dengan istilah ampere. 1 ampere. Iya, Pak. Nah, terbukti kan kita sudah mendapatkan 1 ampere dengan menggunakan jatuh tegangannya sendiri. Tidak menghubungkan dengan I. Karena IR1 tidak sama dengan I. Mungkin nilainya yang sama, tapi konsepnya beda. Paham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau tadi I yang di atas tadi didapatkan dengan menggunakan konsep reduksi tahanan. I tadi dihitung dengan menggunakan formula I sama dengan V sumber dibagi dengan R ekuivalen. Itulah I. Cocok toh di awal tadi begitu. Iya, Pak. Sementara IR1 beda ternyata. IR1 adalah jatuh tegangannya sendiri. Disebut dengan VR1 dibagi dengan tahanannya sendiri. R1. Kalau begitu IR1 tidak sama dengan I. Tidak sama. Apanya yang sama mungkin nilainya secara kebetulan karena dia seri. Tapi cara mencarinya beda. Boleh kita lanjut? Iya, Pak. Sekarang kita lanjut ke IR2. IR2 dengan cara yang sama. Berarti kita gunakan jatuh tegangan PR2 Pada 2. yes dibagi Dibagi dengan tahanannya dengan nilai 2. Berapa tadi PR2? 2 volt. 2 volt. 2 volt, Pak. Saya singkat P saja ya. Iya, Pak. Dibagi dengan berapa ohm? 2 ohm. Also 2 ohm. Is 1, 2 bagi 2, 1. Volt per Per ohm. ohm. Ohm, Pak. 2 ampere. 1 amp. 1 ampere. Ya 1 amp. Dengan cara yang sama untuk IR3. I jatuh tegangan, arus yang mengalir pada I R3 sama dengan jatuh tegangannya sendiri WR3 dibagi dengan R3 sama dengan 6. mohon maaf. 6 volt. Iya. 6 volt dibagi dengan 6 6 ohm. 6 ohm. kita akan mendapatkan 1 volt per ohm atau sama dengan 1 ampere. 1 ampere. Oke, nanti kalau Anda mengerjakan selalu ikut satuannya. Yang ini contohnya. Ikut ini, ikut ini, ikut ini. Ini boleh juga Anda ikut. Boleh Anda ditulis ini. Ya kan hanya persamaan, penyamaan. Tapi yang paling dituntut adalah satuannya. Turun enggak satuannya itu? Paham ya? Iya, Ya. Pak. Kalau apa sih bedanya 1 volt per ohm dengan 1 ampere?
1 volt per ohm adalah hasil hitungan matematik, 1 ampere hasil pengukuran. Jadi kalau di lab itu ampere langsung. Tapi kalau di atas kertas, yang ada itu volt per ohm. Kecuali isumber ya. Kalau isumber itu langsung ampere. Sama dengan V sumber, langsung volt. Tapi kalau hasil hitungan, biasanya itu turun dari satuannya. Diturunkan dari satuannya. Ya, kita hapus saja yang ini, yang disilang-silang. This also you can delete it. Nah, sekarang bolehlah kita gambar di sini. Boleh saya gambar di sini seperti ini. Ya, ini ya, kita gambar ulang. Di sini ada sumber tegangan tadi plus minus 12 volt. Ada arus I di sini sama dengan 1 ampere. Kemudian di sini ada R1. Di sini akan mengalir namanya IR1. Ini adalah IR1. Kemudian di sini ada R2 akan mengalir IR2 dan di bawah sini ada R3 dan akan mengalir IR3. Ini adalah R3. Ya. Akan mengalir arus-arus yang berbeda-beda. Sini namanya adalah IR1. Dapatnya 1 ampere. Di sini IR2. Dapatnya juga 1 ampere. Dan di sini IR3 dapatnya juga 1 ampere. Ya. Sementara ini adalah I 1 ampere. Kembali dibuktikan fakta bahwa pada rangkaian seri arus yang mengalir itu selalu sama. Tadi kita sudah cari itu, mencari I beda, mencari IR1 caranya beda, mencari IR2 caranya lain juga, demikian mencari IR3 beda caranya. Tapi hasilnya sama, masing-masing kita dapatkan nilai yang sama, yaitu 1 ampere ya. Ya, Anda sudah membuktikan itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada enggak pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas. Selesai urusan metode reduksi tahanan untuk rangkaian seri. Kita meng-cross check. Kemarin kan ada 2 kelompok ya. Ada kelompok ibu-ibu, ada kelompok bapak-bapak. Ini kelompok siapa sih yang kemarin rangkaian seri? Ibu atau bapak? Ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu. Ibu-ibunya begini enggak cara kerjanya kemarin? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ketemu ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Kalau ketemu berarti sudah mahfum, sudah paham. Oke, kita boleh lanjutkan ke konsep yang kedua ya, yaitu rangkaian paralel. Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita ke atas dulu. Oke, metode reduksi ini tadi seri ya. Sekarang MRT, metode reduksi tahanan pada rangkaian paralel. Ya, di halaman baru. Metode reduksi tahanan pada rangkaian paralel.
Oke. Kita gambarkan model rangkaiannya. Tentunya ini menjadi lebih mudah karena tadi sudah dibahas ya. Miriplah ceritanya. Saya punya rangkaian seperti ini. Sebuah sumber tegangan DC. Oke. Potensial tinggi, potensial rendah, P sumber juga namanya. Kemudian saya terhubung dengan sebuah tahanan. Seperti ini modelnya. Ya, ini adalah rangkaian paralel ya. Kenapa dia paralel? Secara fisik dapat diamati seperti yang dijelaskan berulang-ulang. Dua terminalnya ketemu di sini. Ya, jadi dia paralel tentunya. Saya lanjut. Kemudian ada lagi R yang lain. Sinilah dia. Ini. Dan yang terakhir adalah yang ini. Oke. Kelihatan tidak bagus. Ini ya. Ada PS, di sini ada R1. R1, di sini adalah R2. Ini adalah R3. Hubungannya semua terhubung paralel. Kembali ke konsepnya Pak Om. Pak Om mengatakan ya, jika ada sumber tegangan yang terhubung pada rangkaian, maka akan mengalir arus. Disebut dengan I. Pertanyaan yang sama, berapakah I tersebut pada rangkaian paralel? Ya, berapakah nilai I pada rangkaian paralel? Cerita yang sama dengan tadi. Oke? Berarti kita akan dihadapkan berapakah nilai I, berapakah PR1, PR2, PR3, berapa IR1, IR2, IR3. Tapi lihat nanti bedanya ya. Kalau tadi rangkaian seri, kita hitung I, baru kita hitung tegangan dengan menggunakan pembagi tegangan. Ya, sekarang berbeda. Kita hitung I dulu dengan menggunakan konsep reduksi tahanan, lalu kita hitung I1, I2, I3 dengan menggunakan pembagi arus. Lalu hitung P. Ya, di sini nanti akan muncul arus yang mengalir berbeda-beda. Kita menggunakan hukum pertamanya Pak Kirchhoff. Ya. Sebentar dulu itu, sebentar. Nanti kita bahas di belakangan itu. Nanti kacau konsepnya. Sekarang bagaimana caranya menghitung I? Ya. Berarti kita akan yang pertama mencari berapakah nilai I. Menghitung nilai I. Apa caranya menghitung I? Diapakan kira-kira rangkaian ini? Pakai hukum Om, Pak. Langsung ke situ. Cari VS. RK-nya, Pak. Yes, benar. Selalu cari dulu REK ya. Ya, selalu cari dulu REK. Jadi kalau I mau dihitung, selalu cari dulu REK-nya. Mau rangkaian seri, mau rangkaian paralel, mau rangkaian kombinasi seri paralel, ceritanya sama. Hitung dulu REK-nya. Disitulah yang disebut metode reduksi tahanan ya. Yang mana itu? Selalu kita akan membentuk sebuah rangkaian yang begini. Sebuah rangkaian yang seri dengan sebuah tahanan. Selalu mau dibuat begini. Ini adalah VS-nya, plus minus di sini. Ini menjadi R, E, ekivalen. R ekivalen apa? Tergantung model rangkaian awalnya. Kalau yang sekarang, kita akan menghitung R ekivalen paralel. Kalau yang di atas tadi, R ekivalen seri. Kan beda ya caranya? Iya, Pak. Ya. Baiklah, angka-angkanya sama sih di sini yang di atas. Sorry. Berapa tadi PS-nya di atas? 12. 12. Biar kelihatan dibandingkan ya. R1 berapa tadi? 4, Pak. 4. R2? 2. R3? 6. Nah, kita coba bandingkan. Kita coba sandingkan. Bedakah konsep paralel dengan seri? Apanya yang beda nanti Anda sendiri yang membuat resume ya.
Atau enggak jadi. Anda D3. Kalau D1 disuruh buatlah resume, buatlah narasi apa-apa saja yang membedakan rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam bahasa Indonesia. Nah, disuruh Anda membuat narasi, resume. Kalau di diploma 3 cukup mengenal-kenal. Kalau Anda juga mau nggak apa-apa, ditulis saja dalam benaknya masing-masing. Baiklah. Kita kembali menghitung I. First step, langkah pertama, ingat selalu buat ke dalam model rangkaian sederhana seperti ini. Yang mana itu? Saya ulangi lagi. Yang dikatakan sederhana adalah ketika terdapat sebuah rangkaian yang terdiri dari satu sumber tegangan yang seri dengan sebuah tahanan. Itulah rangkaian sederhana. Nah, sebuah tahanan itu yang kita sebutkan dengan nama R ekuivalen dibentuk dari model paralel untuk saat ini. Kalau yang tadi dibentuk dari model seri ya. Kalau begitu, langkahnya adalah untuk menghitung I, hitung dulu R ekuivalennya. Cocok begitu ya? Iya, Pak. Baiklah. Ya, jangan lupa itu stepnya itu, the first stepnya itu. Salah langkah pertama, langkah yang dibawanya itu biasa berantakan. Ya, selalu di langkah pertamanya harus cocok. Kalau demikian kita menghitung R ekuivalen paralel. Seper REK, begitu ya kemarin? Iya, Pak. Ya, seper Iya, Pak. R ekuivalen sama dengan 1 per R1, betul. Tambah 1 per R2. Tambah 1. 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ya, karena ada 3 tahanannya ya, berarti dibuat seperti itu. Kita tinggal masukkan saja 1 per R ekuivalen sama dengan berapa R1? 1 per 4 4 ohm. ohm. Ingat ya ada ohmnya. Tambah dengan 1 per 1 2 per 2 ohm Ohm. ditambahkan dengan 1 per 6 Ohm. ohm. berapa hasilnya? Seper R ekuivalen. Sama dengan. Ya. Enggak dulu amat sih. Tahun lalu mungkin atau 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu di waktu Anda jenjang sekolah menengah ada konsep namanya KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ada ya? Iya, Ada, Pak. Nah, itu ilmu manusia itu, ilmu orang-orang cerdas. Itu kan tidak gampang itu mengetahui KPK-nya. Ada caranya panjang itu. Saya lihat anak saya di kelas 5 SD diajarin juga KPK. Ya, kelipatan persekutuan terkecil. Ada juga lawannya namanya FPB, faktor persekutuan terbesar. Entah ilmu apa itu. Intinya ada ilmu begitu. Ya. Saya saran saja boleh menggunakan itu karena merupakan kearifan lokal. Kenapa saya katakan kearifan lokal? Di luar negeri tidak pernah diajari begitu orang. Tidak ada. Tidak pernah diajari orang begitu. FPB, KPK tidak. Tidak pernah diajari di level menengah. Justru diajari di level S3 saya lihat. Indonesia terlalu cepat mengajarinya. Boleh pakai itu. Ya kalau kasus ini berarti Anda mencari KPK-nya 12 kan? Cocok ya? 12 penyebutnya kan kalau pakai ini, kalau untuk kasus ini? Iya, Pak. Ya, itu ilmu susah. Ya, Pak. Ilmu ribet. Karena tidak semua orang tahu kenapa 12. Hanya bisa dikerjakan oleh otak manusia. Kita sekarang berhubungan dengan tools. Nah, kalau saya secara pribadi tidak terlalu senang dengan teori itu. Nah, gampang sekali. Ambil kalkulator, lalu bagi 1 dengan 4. Itu gampangnya ya. Ambil kalkulator, baru bagi 1 dengan 4. Berapa hasilnya? 0,25. Ya, itu yang Anda pakai selamanya ketika di teknik. Jangan menyusahkan diri dengan menggunakan konsep yang tadi itu. Kecuali Anda paham, bolehlah. 1 per 4. Berapa? 0,25, Pak. Ya, 0,25. 0,25. Ini ohm ya. Tambah 1 per 2. 0,50. Tambah 1 per 6. Berapa? 0,16. 1 bagi 6 sama dengan 0,1 ya. 0,16, Pak. Yes, 0,16. 666. Ya, 16. Iya, Pak. 67 lah ya.
Ini yang saya maksudkan dengan metode masuk akal. Ada di kalkulator. Ohm. Boleh juga tidak melupakan kearifan lokal, boleh juga pakai begini. 12 berarti 3 ya. 3 ditambah dengan 6. Iya benar. Ditambah dengan 2 per 12. Ini kan sesuatu yang susah ini. Susah toh? Bagi saya susah. Mungkin bagi Anda gampang ya, pakai saja. Kalau angkanya baru bulat-bulat, nanti kalau angkanya 1/0,4. Nah, pakai ini juga. Carilah juga KPK-nya. Nah, cari KPK sampai malam, nggak ketemu-ketemu juga. Lihat, orang sudah kumpul jawaban, Anda masih di KPK. Janganlah pakai itu lagi, pakai kalkulator saja. Boleh ya? Iya, Pak. Yes. Nah, sama dengan berapa ini kalau dijumlah? 0,91. Ya, 0,67 ditambahkan dengan 0,50 ditambahkan dengan berapa ya? 16. 0,91 ya? Iya, Pak. Yes. 0,916 ohm. Ini masih seper ya? Iya, Pak. Hati-hati. Saya berhenti di sini. Hati-hati. Ini bukan hasilnya. Yang ini bukan hasilnya. Ini masih seper ini. Ya, ini masih seper R ekivalen. Coba lihat di rangkaian. Yang mau ditulis seper R ekivalen apa R ekivalen? R ekivalen. Nah, kalau begitu jangan lupa ubah ke R ekivalen. Berapa sih nilainya? Nah, kalau begitu di sini dituliskan nilainya adalah R ekivalen sama dengan 1 dibagi dengan 0,916 ohm. Berapa itu? 1 dibagi 0,916 sama dengan 1,09 ya? 1,09. Yes, sama kalkulator saya itu. 1,09, satuannya adalah ohm. Itulah RK-nya. Kalau begitu, di rangkaian kita di sini sudah ada 12, di sini 12 volt, di sini adalah sama dengan berapa tadi? 1,09. 1,09 apa satuannya? Ohm. Bolehlah kita hitung di sini I-nya. Gunakan hukum ohm. Berarti bisa dihitung I sama dengan PS. Benar. PS dibagi dengan R ekivalen. Ini R ekivalen paralel ya. Sama dengan PS-nya berapa? 12 volt. Dibagi dengan 1,09 ohm. Iya, dapatnya berapa tuh? 12 dibagi dengan 1,09. 11,009. Bolehlah. Ya, kita gunakan 11,009 ya. Iya, Pak. 11 lah ya, 11 saja ya. Saya pakaikan begitu. 11,009 sih sebenarnya. Satuannya apa? Volt per ohm. Atau orang boleh menulis begini. 11,009 ampere. Oke. Itu I-nya. Coba dibandingkan. I di seri, I paralel. Yang mana lebih tinggi dengan besaran dan sumber yang sama. Kelihatan sekali ya. Bedanya tadi di rangkaian seri 1 saja ampere dengan nilai yang sama nih. Nilai V, S sama, R2, R1, R3 sama. Tapi arusnya beda. Itulah karakter rangkaian paralel, akan memperbesar arus. Selesai urusan yang pertama. Kita masuk ke urusan yang kedua. Yang kedua adalah apa tadi A ya? Sekarang B. Sekarang B-nya adalah menghitung nilai, menghitung pasti nilai ya. I R1, I R2, I R
3 dengan pembagi dengan Arus. ya dengan cara dengan tidak pakai cara lah, dengan metode, dengan aturan ya, dengan menggunakan aturan pembagi arus. Coba di recall catatannya, bagaimana itu pembagi arus di rangkaian paralel. I R1 sama dengan R1 I sama dengan I per R1 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 kali REK. ya sama dengan R ekuivalen per R1 per R1 ya dibagi dengan R1 dikalikan dengan I kali I. harus sama kali. Ya, I yang mana? I yang baru kita dapatkan tadi. Ya. Ya, I yang tadi, I yang baru-baru kita dapatkan. 11 ampere. Ya, yang 11 itu. Coba ini kan sering kebalik-balik nih. Coba kita bandingkan dengan pembagi tegangan, apa bedanya? Kita ke atas. Supaya tidak menjadi persoalan. Perhatikan dengan baik ya. Ini PR1 R1 per R ekuivalen. Ya. Kalau I R1 R ekuivalen per R1. Kebalik ya. Iya, Pak. Nah, itu yang perlu hati-hati sekali melihatnya ya. Kalau pembagi tegangan sedikit dibagi banyak. Kenapa sedikit? Karena R1 biasanya lebih sedikit dibandingkan R ekuivalen. Oke? Kalau yang di bawah ini biasanya R ekuivalen dibagi dengan R yang mau dicari. Itu bedanya. Boleh ya? Iya, Pak. Oke. Oke, Pak. Kalau demikian, tinggal kita menghitung. Sama dengan RQ-nya berapa tadi? Sudah kita hitung? 1,09. Ya, 1,09 ya. 1,09 ohm. R1-nya berapa? 4 ya? 4, Pak. 4 ohm juga. Kalikan dengan I-nya. I tadi 11, saya 11 saja tulisnya ya, bukan 009, boleh ya? Iya, Pak. Nah, 11 saja. 11 apa ini? 11 ampere. Benar, ampere. Oke. 1,09 dibagi 4. 1,09 dibagi dengan 4. 0,27. Ya, dapat ini adalah sama dengan 0,27 ya. 0,272. Ohm dibagi ohm? 1. 1, Pak. Dikalikan dengan 11 ampere. 11 ampere. Dapat berapa tuh? 2,99 ampere. 2,99 ya? Iya, Pak. Oke lah. 2,99 ampere. Oke, selesai. Oke. Yang berikutnya kita tinggal menghitung IR2. IR2 sama dengan cara yang sama, R ekuivalen dibagi dengan R2 dikalikan dengan I. Dapat berapa itu? Sama dengan R ekuivalnya sama tadi ya. 1,09 ohm dibagi dengan R2-nya 2 ya. 2 ohm. 2 ya. Iya, Pak. Dikalikan dengan I-nya 11 ampere. Ampere. Berapa dalam kalkulator itu? 5,99. Sama ya? 5,99. 5,99 ya? Iya, Pak. Tidak salah itu. 5,99 ampere. Baiklah.
Ya, 5,995 sih, nggak apa-apa, sama lah. IR3, ini IR3, arus pada R3. Arus yang mengalir pada R3. IR3 sama dengan. R ekivalennya berapa? 1,09 ohm. Dibagi dengan R3. Dapat berapa nih? Kali ya. Kalikan dengan Kali dengan 6. 1,09 cocok ya, ohm. Bagi dengan 6 kalikan dengan 11 ampere. Dapat berapa itu? 1,99 ampere. Berapa? 1,99 ampere. 1,9? 9 ampere. Oke. Satu 1,998 ya. Sama aja, 1,99 ampere. Oke. Kita sudah mendapatkan nilainya, kemudian kita kembalikan ke atas sana di gambar tadi. Nah, ini. Atau ke bawah lah, ke bawah supaya tidak mengganggu soal di atas. Saya gambar ulang saja di bawah sini. Kita gambar. Ya. Kita punya sumber tegangan. Sini 12 volt. Kita punya I yang mengalir di sini. Berapa tadi? 11 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, lalu ada terpecah di sini. Nah, di sini namanya ini adalah R1. Di sini ada IR1. Ini adalah IR1. Berapa tadi IR1? 2,99. Ya, di sini adalah 2,99 ampere. Di sana terpecah lagi. Sini. Nah, ada di sini adalah tentunya R2. Di sini adalah ada arus namanya IR2. Berapa tadi IR2? 5,99 Yes. ampere, Pak. Iya, 5,99 ampere. Dan tentunya di sono ada yang terakhir ini. Di sini adalah R3. Di sini akan mengalir IR3. Berapa tadi R3 terakhir? 1, ya? 1,99 ampere. Baiklah. Anda bisa mengobservasi R1 berapa tadi nilainya? 4, Pak. Yes, di sini adalah sama dengan 4. Sini sama dengan 2 ohm ya. 2 ohm. Sini sama dengan 6 ohm. Kita lihat kalau Anda di S1 disuruh buat kesimpulan. Apa fungsi R pada rangkaian paralel? Jawabannya adalah semakin besar R-nya, maka semakin kecil arus yang melewati. Kelihatan di atas tak? Ketika R-nya sama dengan 4, akan lewat 2. Ketika R-nya sama dengan 2, akan lewat 5. Ketika R-nya sama dengan 6, akan lewat 1. Itulah sifat dari R. Semakin besar nilainya, maka semakin kecil arus yang lewat, sehingga disebut tahanan, penghambat. Apa yang dihambat? Arus. Semakin besar nilainya, semakin banyak arus yang dihambat. Sehingga arusnya yang lewat semakin kecil. Itu disebut, kenapa disebut sebagai hambatan atau tahanan, menahan, menghambat. 1. Yang kedua adalah kita akan membuktikan di sini hukum Kirchhoff. Pak Kirchhoff pernah mengatakan penjumlahan arus yang masuk IIN harus sama dengan penjumlahan arus yang keluar. Oke, ya masuk berapa? 11 kan? 11. Nah, di sini keluar semua nih. Keluar semua nih 3. Ya, yang out adalah saya bulatkan saja. 3 ditambah 6 ditambah dengan 2 berapa tuh? 11, Pak. Pak. 11 sama dengan 11. Kita sudah membuktikan kembali kebenaran dari hukum Kirchhoff yang pertama dengan menggunakan matematika tentunya ya.
Ini sudah kita buktikan. Anda sudah yakin dari sekarang bahwa untuk rangkaian paralel, dia adalah pembagi arus dan bisa dibuktikan hukum Kirchhoff. Untuk level S1, menganalisis fungsi R kayak tadi. Ya, coba analisis apa gunanya R pada rangkaian paralel. Nah, jawabannya yang tadi. Kalau di sini saya jawab saja, kalau di S1 saya kasih tugas. Coba setelah dihitung-hitung, analisislah. Narasikan apa gunanya R pada rangkaian paralel. Jawabannya yang tadi. Saya tidak meminta Anda, karena kita sesuai dengan level ya. Level kita Anda di situ. Tapi mengetahui juga bolehlah. Saya sudah kasih tahu juga jawabannya. Oke, apakah kerjaan kita selesai? Belum. Belum. Nah, kita akan Masih masuk ada. ke the last step atau step yang terakhir. Apa sih yang mau dicari? Kita akan menghitung jatuh tegangan. Nah, pertanyaan saya, kembali logika, apakah kita sudah bisa menghitung jatuh tegangan pada masing-masing R? Bisa, Pak. Ya, apa alasannya? Karena kan kita sudah mengetahui nilai komponen-komponen pada rangkaiannya, Pak. Yang mana itu maksudnya? Nilai komponen apa? R1, IR1, R2 sama IR2, R3 sama IR3, tegangan sumbernya dan I sumbernya. Ya, secara umum benar begitu. Yang paling utama yang diminta jawabannya adalah saat ini kita sudah mengetahui bahwa pada R1 ada arus yang mengalir. Siapa yang bilang begitu? Om. Pak Om mengatakan, jika ada arus yang mengalir pada sebuah komponen R, maka pada komponen R itu akan timbul apa? Jatuh tegangan. Yes, akan timbul jatuh tegangan. Dasar itulah yang kita kemudian pakai untuk menghitung jatuh tegangan pada masing-masing R1, R2, dan R3. Tadi, pada saat kita hanya mendapatkan nilai I saja di sini, kita belum bisa menghitung jatuh tegangan pada R1, R2, dan R3. Kenapa? Secara konsep, kita tahu bahwa akan ada arus yang mengalir pada R1, R2, R3. Tapi belum ditahu nilainya. Sekarang sudah ketahuan karena sudah dihitung. Nah, makanya menurut Pak Om, jika sudah ada arus yang melewati komponen R, maka di R itu akan muncul jatuh tegangan. Berapa? Sebagai engineer, hitunglah secara matematik. Kita hitung. Karena sudah memenuhi persyaratan. Nangkap kira-kira apa yang saya maksud? Paham kira-kira apa yang saya maksud? Iya, Pak. Oke. Nanti insya Allah kalau kita komprehensif, saya tanya. Apa syarat untuk menghitung jatuh tegangan pada sebuah komponen R? Apa jawaban tak? Harus ada arus yang mengalir pada suatu hambatan. Yes, betul. Sudah ada atau harus ada arus yang mengaliri hambatan itu atau R itu. Itu syaratnya. Kalau tidak ada, ya jangan dihitung. Baru diketahui ada sih berapa, nggak tahu berapa, ya jangan. Sama nanti di lab. Kalau tidak ada sumber arus yang mengalir, tidak ada sumber tegangan yang di switch on saklarnya, jangan mengukur tegangan pada komponen, pasti nol hasilnya. Nah, nanti di lab diajarin bagaimana cara pasang komponen voltmeter, ampermeter, ohmmeter. Bagiannya orang lab. Ya, intinya Anda bisa memahami ini karena ini yang dipakai menganalisis nanti di lab. Baiklah. Kita lanjut ke bagian C ya. C. Oke. C menghitung nilai jatuh. Enggak nilai, pasti nilai dihitung. Menghitung jatuh tegangan. Yes, jatuh saja. Jatuh tegangan pada tiap-tiap komponen R. Oke. Ya, kita refresh dulu. Saya mau lihat-lihat masih ada orang yang ikut. Oh, masih banyak.
Adakah yang mau memberitahukan saya apa bedanya tegangan dengan jatuh tegangan? Sudah aku bahas dulu di awal ini. Saya, Pak. Ya, silakan Ibu Sri. Kalau tegangan selalu ada jika ada sumber tegangan, tapi Yes. kalau jatuh tegangan ada jika ada arus pada beban dan sumber tegangan selalu memiliki tegangan. This is your note. Absolutely, this is your note. This was right in your note, but I want to ask you, I understand this statement. Maksudku begini, itu sudah pernah kita catat di catatan tak? Yang saya maksud pindah Mika itu ilmu di otak tak? Itu kan yang tadi kita baca catatan tuh. Iya, Pak. Maksudku coba kita jangan lihat catatan itu. Seperti Ibu Lulu dari tadi senyum-senyum terus nggak pernah menjawab juga. Ya. Apa bedanya? Apa bedanya tegangan dengan jatuh tegangan? Kalau tegangan adanya di sumber, kalau jatuh tegangan adanya di beban. Ya, bolehlah kalau itu jawaban tak. Bolehlah itu. Kalau tegangan adanya di sumber, kalau jatuh tegangan adanya di Beban. Ya, yang kedua, tegangan tidak butuh I, sementara jatuh tegangan butuh I. Kan gitu ya? Ya sementara kita hitung-hitung kan gitu ya? Iya, Pak. Untuk menghitung jatuh tegangan selalu butuh komponen I. Sementara tegangan tidak butuh I, karena dia yang menghasilkan I. Cocok? Iya. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Oke, baiklah. Kita buktikan perkataan itu. Ini ibu-ibu banyak nih. Nanti kalau menikah sesama orang teknik ya, itu anak teknik itu laki-laki jujur itu. Ya dia tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang belum pernah dia kerjakan. Kau yakin itu arus di rangkaian seri sama? Iya, pernah kau bikin? Pernah. Dia baru ngomong itu. Tapi kalau orang yang lain, dia terkadang mengatakan hal yang belum pernah dia buat, tapi dia hayalkan. Nah, itu bedanya orang teknik dengan orang non-teknik. Kalau kita teknik, kita tidak berani menyampaikan sesuatu yang baru dalam tataran hayalan. Kalau pernah bikin, yakin gitu, langsung dibilang, cocok itu, di rangkaian seri sama harusnya. Pernah kau hitung? Pernah. Pernah kau ukur? Pernah. Dia yakin itu. Makanya disuka oleh bank. Perbankan itu sangat suka orang teknik. Karena sangat jujur. Angka 0,00001 diambil itu. Bayangkan kalau menghitung gitu, 1,00001 ambil itu. Sampai 8 angka di belakang koma. Kalau orang sosial, nah buang nih. Padahal kita itu butuh uang kecil atau 1,0000 rupiah. Ambil itu orang teknik. Nah itu makanya Anda disuka oleh perbankan. Tapi janganlah di tempat yang lain saja. Baik, itu intermezzo supaya lurus-lurus urat atau ya saya tutup kembali monitor, saya pindah ke tablet. Padahal sebenarnya kalau kita juga ikut saya tidak lihat sih. Ya karena saya cuma lihat ke tablet saja. Cuma Anda alhamdulillah jujur. Kemarin anak D4 ya Allah. Sudahlah. Tidak boleh menyebarkan aibnya orang. Baiklah. Saya tidak lihat lagi Anda sekarang. Saya cuma lihat tablet. Oke. Kita hitung ya. Apa notasinya jatuh tegangan pada R1? Sudah masih belajar itu besaran satuan? Ada notasi? Apa notasinya? Apa yang saya tulis kalau saya mau menuliskan jatuh tegangan pada R1? VR1. 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 Ya, VR1 also. Oke. Berarti kita tulis VR1. Apa bacanya ini? Jatuh tegangan pada komponen Jatuh tegangan pada beban 1. Jatuh tegangan pada komponen R1. Ya, kapan itu? Ketika ada arus yang telah melewati R1. Bagaimana caranya menghitung? Pakai hukum Ohm kah? Atau pakai pembagi tegangan kah? Pembagi tegangan. Tidak lagi lah. Pembagi arus, Pak. Pakai hukum Ohm. Yes, pakai hukum Ohm. Ya. Itu dua statement yang menarik. Kapan ke itu, Pak? Saya pakai pembagi tegangan.
Kapankah itu, Pak? Saya pakai pembagi arus. Jawabannya adalah Anda menggunakan pembagi tegangan manakala Anda belum tahu berapa arus yang mengalir pada komponen itu. Dan sebaliknya. Atau gampangnya adalah ketika hukum Ohm belum bisa diaplikasikan di tempat tersebut. Yang mana kita maksud tempat, Pak? Yang ini contohnya. Di sini di R1, saya belum bisa mengaplikasikan hukum Ohm untuk mencari I atau V, maka pakailah pembagi arus atau pembagi tegangan. Ketika hukum Ohm sudah bisa diaplikasikan pada sebuah komponen R, maka gunakan hukum Ohm. Mengerti maksudku? Iya, Pak. Atau Coba. tidak? Begini, bosku. Tadi kita baru-barusan ini menggunakan pembagi arus di sini kan, ini menggunakan IR1, ini IR1. Ya. Coba kita lihat sebelum saya gambar ini. Apakah bisa kita pakai hukum Ohm di sini untuk menghitung IR1? Tidak bisa. Nggak Nggak bisa, bisa. Pak. Ada yang hilang. Ada yang tidak ada. Apa yang tidak ada? Tidak ada tegangan. Iya, Pak. Tidak bisa dipakai kan hukum Ohmnya. Kalau Anda tidak bisa menggunakan hukum Ohm, maka gunakan metode. Nah, itulah disebut dengan metode. Gunakan metode pembagi arus. Pekerjaannya siapa itu? Pekerjaannya orang matematika. Orang matematika lah yang kemudian membuat metode-metode itu. Metode pembagi arus, metode pembagi tegangan. Jadi profesor itu orangnya yang temukan itu pembagi arus, pembagi tegangan. Dulu jadi profesor. Sekarang tidak mungkinlah profesor karena semester 1 juga sudah tahu. Masa jadi profesor? Dulu di awalnya jadi profesor lah. Itu yang temukan itu. Kesimpulannya begitu ya. Kalau besarannya belum lengkap, tidak bisa digunakan hukum Ohm langsung, maka gunakan pembagi arus atau pembagi tegangan. Oke. Secara spesifik, pembagi tegangan dipakai pada rangkaian apa? Seri, Pak. Yes. Enggak, Pak, seri. Pembagi arus dipakai pada rangkaian apa? Paralel, Pak. Nah, jadi di logika tak di benak tak itu, sekarang kita ketemu rangkaian apa ini? Oh, rangkaian seri. Kalau Rangkaian begitu, paralel. saya akan menggunakan pembagi tegangan nantinya. Sekarang ketemu rangkaian paralel. Berarti nanti saya akan menggunakan pembagi arus di tahap awal untuk mencari besaran yang diminta. Paham maksudnya? Iya, Pak. Baiklah. Paham. Sekarang di sini muncul masalah. Hitunglah PR1. Mana yang kita gunakan? Pembagi tegangan atau hukum Ohm? Jawabannya gunakan hukum Ohm saja. Karena lengkap itu, lengkap besarannya. Apa lengkapnya? Menurut Ohm, V adalah, menurut Pak Ohm, V adalah I dikalikan dengan R. Kan gini. Ini umum ya, bentuk umumnya begini ya. V is I times R. Sekarang VR1 khusus di R1. I yang mana dipakai? I2. I1. I2, I1. 1, Pak. 1 kali R1. Yang mana dipakai? R1. I1 kali R1. Kok I1 R1? R1. I R1 dikali R1. Yes. Hati-hati membaca ini ya. Jangan dibaca ini jangan dibaca I kali R1. Bukan. Bacanya itu adalah I di R1 pakai subscript. Kalau ditulis baik-baik begini. I begini ke. Anda kelihatan tersaku. Nyangkut. Jaringan internet is not good. Ya, wait minutes ya. Saya yakin di tempat tidak ada tulisan. Baru muncul. Itu yang saya maksud ini ya. Ini IR1, I di R1 dituliskan begini. I di R1. Terkadang juga bentuk tulisan saya menjadi begini nih. Tapi makanya selalu kuulang-ulang. Apa bacanya ini? Paham maksud saya? Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Paham, Pak. Jangan dibaca begitu. Ya. Oke. Kalau begitu PR1 di sini yang ditulis adalah, saya tulis baik-baik lah kalau begitu. Sekali ini saja. I
pada R1. R1. Nah, begitulah tulisannya. Kalikan dengan, ingat Dikali dikali dengan silang. R1. Yes. R1. R yang pertama. Begini kan model tulisan. Mohon yang pertama. Modelnya gitu. Paham nggak? Ya Pak, paham. Alhamdulillah. Sama dengan. Adakah IR1? Ada. Ada Pak. Ada, Pak. Berapa nilainya? 3. 0,99. 2,9. Kebiasaan orang teknik juga tidak membulatkan ya. Tadi saya bulatkan hanya untuk mempercepat masalahnya. Tetap tulis apa adanya, 2,99. Ibaratnya nanti mau dinilai, ada 2 nilai. Ada yang nulis 3, ada yang nulis 2,99. Yang 3 itu saya kasih 80. Yang 2,99 saya kasih 100. Ibaratnya dinilai ya, ibaratnya. Oke, satuannya apa ini? Ampere. Ingat, tulis satuannya selalu. Time, kali. R1 berapa? 4 ohm. 4 Pak. 4 ohm. ohm. Oke. Dapatlah nih dari sekian. Gunakanlah kalkulator. 11,96. 8. 8. Ya, tergantung kalkulator apa kita pakai. 2.99 times 4. 11,96 di kalkulator saya. 11,96. 11,96 Pak. Apa satuannya? Ampere. Ampere Ohm. Ya, disebut juga dengan istilah Volt. 11,96 volt. Iya. Boleh ya? Ya Pak. Oke. The next one. Jatuh tegangan pada R2. PR2. PR2 sama dengan apa ditulis? IR di 2. Yes. I di R2 dikalikan dengan R2. Ya langsung saja. IR2 berapa tadi? 5,99. Yes. Ya, 5,99. Satuannya ampere. Times. Ohmnya berapa? 2. 2 ohm. Hasilnya adalah 11,98 ampere ohm. 11,98 ampere ohm. Ampere ohm. Oke lah, atau 9 volt ya, begitu ya. Yang terakhir PR3 sama dengan apa itu? I di R3 kali R3. I di R3 dikalikan dengan komponen R3 sama dengan berapa sih tadi? 1,99 Pak. Yes. Ampere. 1,99 ampere times 6 ohm. 6 6 ya. ohm. 6 ohms. Is berapa tuh? 11,94. 94 ampere 11,94 ampere ohm. Ya saya hapus dulu ini menjadi tidak jelas ini. 11,94 yes ampere ohm. Baiklah. Sekarang kita lihat, kita kembalikan, saya gambar lagi lah di bawah sini sebagai penutup. Cukup tegangannya saja. Di sini adalah P sumber, itu ya, P sumber. P sumber. Berapa tadi 12 ya? Iya Pak. 12 volt ya. Di sini ada komponen yang kita sebutkan dengan nama. Sorry, ini cara membuat R yang salah. Nah ini R, oke. Di sini namanya R1. Di sini muncul jatuh tegangan namanya PR1. Berapa hasilnya tadi? 11,96. Ya, volt ya. Yes, ya langsung saya volt saja. Ampere ohm kalau dihitungan. Boleh. Sini R2. Ini namanya R2. Di sini ada jatuh tegangan namanya PR2. Berapa nilainya tadi? 11,98 volt. In the last one, ini dia. Oke, ini kita sebut dengan nama R3.
Di sini juga ada jatuh tegangan, namanya VR. Tiga. Berapa nilainya? 11,94. Oke. Kalau dia 1, saya kasih tugas. Coba narasikan bagaimana tegangan, bagaimana jatuh tegangan pada setiap komponen R untuk rangkaian paralel. Hubungannya dengan PS. Karena Anda bukan di S1, jadi saya jawabkan saja. Perhatikan. Ini penting ini ilmu nih. Perhatikan. PS 12. Data kan begitu ya, 12. Setelah kita menghitung-hitung dengan berbagai macam proses yang panjang tadi, kita mendapatkan VR1 sama dengan 11,96. Kalau dibulatkan secara matematik 12 juga ya. Iya, Pak. Yes. PR2 kita mendapatkan nilai yang sama. Ini PR2 kita mendapatkan nilai yang sama. Berapa? 11,98. Kalau kita bulatkan jadi 12 juga. 12. The last one kita mendapatkan PR3 dengan nilai 11,94. Dengan pembulatan dapat 12. Kesimpulannya Anda, kira-kira pada rangkaian paralel apanya yang sama? Masing-masing komponen memiliki tegangan, mendapatkan tegangan yang sama. Ya, kalau pada rangkaian paralel, tegangannya selalu sama. Sama. Ini kita sudah buktikan. 12 sama dengan 12, sama dengan 12, sama dengan 12. Itulah ciri khas rangkaian paralel. Tegangannya selalu sama dengan siapa? Sama dengan tegangan sumber. Sumber. Sama dengan tegangan sumber, bukan tegangan seri. Tegangan sumber. Kalau tadi di rangkaian seri, apanya yang sama? Arusnya, Pak. Ya, arus yang mengalir pada tiap komponen sama. Makanya rangkaian paralel berfungsi sebagai pembagi Arus. Rangkaian seri berfungsi sebagai pembagi Tegangan. tegangan. Ya, itulah konsep kita untuk pengantar analisis rangkaian. How about this one? For example, ini kasus kedua. Rangkaian kombinasi seri paralel. Ini rangkaian kombinasi seri paralel. Habis ini kuota atau barangkali. Rangkaian kombinasi seri paralel. Oke, rangkaian kombinasi seri dan paralel. For example, sebagai contoh sederhana saja, kita membuat rangkaian seperti ini. Sama dengan ceritanya tadi, ini. Ada di sini seri lah. Di sini paralel lah. Di sini ada satu lagi. Di sini ada satu lagi. Oke. Di sini adalah V sumber. Ini adalah the first R, R1, R2, R3, dan R4. Menurut Pak Om akan ada I di sini. Pertanyaannya sama dengan tadi. Tentukan I, kemudian VR1, VR2, VR3, IR1, IR2, IR3. How come? Bagaimana caranya untuk menentukan ini? Insyaallah, boleh Anda coba-coba di rumah. Nanti akan kita bahas minggu depan. Di kuliah yang sama online. Di link yang sama. Ini linknya saya sudah buat berulang ya. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas. Kalau ada yang sudah bisa kerja, bolehlah. Boleh menonton YouTube bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nanti tugas-tugasnya ya modelnya beginilah. Beginilah modelnya. Yang tidak seri beneran. Bukan seri sekalian. Bukan juga paralel saja. Tapi digabung seri dan paralel. Any question? Sampai di sini? Nilainya, Pak. Ya, butuh nilai. Sama dengan tadi saja.
kecuali R4. R4 ini kita kasih nilai berapa ya? 10. Kegedean, kebanyakan. Boleh juga kalau mau ke 10. Tadi R1 adalah 8, Pak. 4. 4. R1 4, R2 tadi 2, R3 6, 1 lah di sini. 8, Pak. Ya, 1 lah, 1 ohm saja. Oke? Ya. Bagaimana caranya? Nanti akan dibahas. Dengan menggabungkan cerita pertama dan cerita kedua. Nah, kita harus pintar-pintar melihat cerita mana yang kita pakai. Ya, cerita mana yang kita pakai, formula mana yang kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan ini. Disitulah seninya belajar rangkaian listrik. Karena sangat banyak persamaan. Perlukah dihafal? Jangan. Tapi dipahami. Kapan saya pakai pembagi tegangan, kapan saya pakai pembagi arus, kapan saya gunakan hukum ohm. Intinya 3 itu. Menggunakan hukum ohm, menggunakan pembagi tegangan, menggunakan pembagi arus. Ya. Kemudian yang penting membaca notasi ya. Tadi masih ada yang baca ini. I R1 adalah I dikalikan dengan R1. Bukan ya? Bukan. Bukan itu bacanya. Ya. IR1 artinya arus yang mengalir pada komponen R1. VR1 bukan V kali R1, bukan. Tapi jatuh tegangan pada komponen R1. Sampai di sini, what time is it? Jam 9:36, Pak. Ya boleh lah, jam 9.36. Saya kan sampai jam 10. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ada Insya Allah pertanyaan. jelas, Pak. Ya, jelas. Jadi, alhamdulillah kalau gitu kita absen, baru kita pulang. Pulang, Anda tidak kemana-mana, di rumah saja. Baiklah, I try to open our symphony. Altap. Very symphony. Oh, no symphony. Stupid symphony is not come. Ada, Pak, VR-nya sampai VR3 saja, Pak. Yeah. Tegangan ini ya, jatuh tegangannya sampai yang dihitung sampai tahanan ketiga saja, Pak. Tidaklah, dihitung semua. Ini yang lagi makan-makan ini, Muhtadin dengan siapa sih? Ngerti nggak? Dipaham ya? Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Saya coba tanya Muhtadin. I am not so sure that you understand what I say. You can see in you, belum Piku lepas ini apa sih sharingnya? Belum, Pak. Oke, saya tanya Muhtadin lah. Muhtadin mungkin jadi korban. Satunya nggak tahu siapa namanya. Di mana kita menggunakan pembagi tegangan? Muhtadin, yang lain diam. Di mana kita pakai pembagi tegangan? Di arus, Pak. Astagfirullahaladzim. Bayangkan itu, kuotamu habis. Walaupun tidak paham apa-apa. Kau jangan makan di situ. Saya tidak makan, saya lagi mengajar. Kau tidak lagi menonton video di YouTube. Anda tidak menonton video di 21. Anda lagi mengajar di tempat, Anda mengikuti pelajaran saya. Siapa suruh kau makan? Maaf, Pak. Ya saya maafkan, makanya yang saya tidak maafkan tidak mengertinya itu. Saya masih merekam. Saya kelepas tuh rekamannya ya. Ini saya mau marah-marah.